Indonesia itu kerjasamanya sama Sampdoria waktu itu, kan Indonesia Sampdoria. Jadi kita ada satu waktu kita uji coba, kebetulan itu ada Ruud Gullit waktu itu. Oh, Ruud Gullit. Nah, Ruud Gullit. Timnas Belanda itu. Iya, timnas Belanda betul. Terus ada Evani, si Walter Zenga kipernya tim nasional Itali. Iya, timnas Itali. Nah, terus Roberto Mancini kebetulan itu nggak main, dia cuma nonton aja. Oh, angkatan siapa aja nih bang, pemain Indonesia nih bang, sama abang dulu yang waktu ke Italia itu? Saya kebetulan kalau satu provinsi ya di Kaltim saya sama Bima Sakti. Nah, kebetulan sama Bima Sakti, saya dari Kaltim sama Bima Sakti. Terus Yeyen Tumena itu salah satu ini juga, Eko Purgianto yang sekarang di Bali United ya. Terus si Supriyono itu, Indrianto Nugroho. Iya betul, Nugroho. Kurniawan, Yulianto, Kusnedi Adang, terus Anang Ma'ruf juga, Nurul Huda, Kurnia Sandi. Nah itu salah, ya itulah angkatan abang ya itu. Betul. Nah itu ada gak bang yang terpanggil, kan kita kan latihan di Italia nih, ada gak yang terpanggil dari tim, salah satu mungkin dari tim besar Italia atau tim-tim Italia lah yang mengambil, oh ini pemain Indonesia bagus? Iya, kebetulan itu Kurniawan sempat dia memperkuat Sampdoria untuk tur Asia kan. Kurniawan tahun 95 itu. Kurniawan sempat ikut tahun 95 nya itu. Anang Ma'ruf sempat juga ikut tur Asia itu, Sampdoria. Terus Kurnia Sandi juga sempat juga ikut kompetisi di sana. Ikut ya, salah dia itu yang pernah ikut. Berarti banyak banget ya bang pemain-pemain Indonesia yang dulunya itu pernah juga main di Italia ya bang. Ya. Minimal ya ibaratkan merasakan atmosfer Liga Italia gitu kan. Nah ini bang, kalau perbedaan yang signifikan banget kan di antara latihan di Italia sama di Indonesia bang. Nah mungkin masalah cuaca aja ya. Kalau itunya bang, kenapa jadi membedakan, kan kayak sekarang kan Indonesia kan jauh daripada Italia kan. Nah itu perbedaannya pemain kita sama pemain di sana itu apa bang? Mungkin apa ya, mereka sepak bola mereka itu kan udah maju, dan juga sistem kompetisi ya kan, sistem pembinaan mereka sana luar biasa. Dan juga mereka itu memiliki kompetisi yang bukan hanya di tingkat senior saja, dari usia 16, 19, bahkan 21, 23 mereka punya kompetisi yang setiap tahunnya itu memang diagendakan satu kompetisi. Jadi sistem pembinaan mereka sangat luar biasa. Jadi kalau saya pribadi sih wajar lah mereka memiliki tim nasional kuat, juara dunia juga. Nah itu juga mungkin yang harus kita contoh lah ya kan, untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Nah itu teman-teman patut dicontoh pembinaan di sana, bukan cuma kita latihan aja tapi kita belajar di sana. Nah itu bang, setelah dari Italia itu berapa bulan bang? Berapa lama? Itu saya di sana kurang lebih 2 tahun. 2 tahun ya? 2 tahun itu 2 musim kompetisi. Nah itu. Nah setelah 1 tahun pertama kita mengikuti Piala Asia di Jakarta itu tahun 94. Tahun kedua kita 95 itu kita mengikuti Paralimpiade. Sasarannya itu kebetulan. Dulu berarti itu apa namanya bang, agenda dari Indonesia itu apa namanya, kan sekarang itu kan ada SAD Uruguay, terus Garuda Selection. Nah kalau dulu itu apa namanya bang? Itu kita PSSI Primavera ya. PSSI Primavera. Karena kita mengikuti kompetisi itu namanya Primavera jadi kita dinamakan PSSI Primavera gitu. Ya. Setelah 2 tahun nih bang balik ke Indonesia, abang tuh pemainnya itu mencar apa main di klub gitu? Oh iya, sebagian besar sih pemain kita banyak yang di Pelita waktu itu. Tapi ada kayak Yeyen kan main di PSM, saya ke Barito. Terpisah-pisah juga sih ya. Berarti di Barito abang setelah datang dari timnas dari Italia itu berarti langsung ke Barito ya bang? Ke Barito. Itu angkatan siapa bang di Barito itu bang? Saya masih ingat itu masih ada Kut Salahuddin, terus ada Bang Peran juga, terus ada almarhum Bang Saiman, Bang Ismaili, ada Bang Abdillah juga, sama Kut Ilham juga saya. Bang Ilham Ramadona. Nah dari abang Kaltim terus ke Italia terus sampai ke Barito, itu pengalaman berkesannya apa bang? Pengalaman yang luar biasa yang paling abang ingat? Ya saya rasa pengalaman yang luar biasa itu saat saya mengikuti kompetisi di Italia itu. Nah itu sangat luar biasa lah ya kan, karena pada saat itu dari mungkin jutaan pemain seusia kita ya, cuman 20 pemain yang bisa
karena itu kesempatan yang luar biasa ya bang, karena jarang-jarang orang bisa ke Italia gitu, masalah apalagi kita ikut agenda timnas ke Italia itu jarang-jarang ya kan bang, karena di masuk timnas pun perlu yang ibaratkan latihan yang bagus ini kan bang. Nah untuk masukan nih bang, pemain-pemain muda yang ingin menggapai cita-citanya bang, ya menggapai cita-citanya ingin menjadi pemain timnas atau main di klub Liga 1 itu gimana bang? Kayak menurut si abang? Saya rasa begini ya, pemain-pemain muda itu, khusus pemain muda itu harus disiplin ya, harus disiplin, harus kerja keras juga, dan juga harus mendengar lah masukan dari pelatih, itu paling utama. Disiplin itu paling utama ya kan, waktu latihan ya kan, waktu misalkan di rumah istirahat atau apa itu paling utama ya kan. Pemain-pemain itu kita beda loh ya, kita beda, kita atlet sama anak-anak yang lain gitu, itu harus kita bedakan gitu loh. Kita harus disiplin waktu lah ya kan, kerja keras. Nah saya dulu bukan cuman latihan pelatih aja yang saya ikutin gitu kan, di luar latihan pelatih ya saya latihan sendiri, bisa saya jogging, bisa saya skippingan, atau saya tambah latihan. Nah itu paling penting kan? Jadi bukan cuman latihan pelatih aja yang kita ambil gitu, di luar latihan pelatih pun kita harus ada latihan tambahan gitu. Itu yang paling penting juga. Nah itu yang penting. Lupa nih bang satu nih, makanan yang di sana itu membedakan makanan atlet sama makanan orang biasa tuh apa bang? Kalau di sana itu ya konsumsinya makanan itu, kalau di Italia mereka punya ciri khas ya, spaghetti kan, makanan spaghetti, terus ada pizza. Yang membedakan itu ya makanan kita yang mungkin diatur ya, kita pagi. Kalau di sana kan kita nggak ada makan itu pagi itu, cuman kita sebelum latihan kita cuman ada sarapan, makan roti, keju, terus susu. Setelah itu kita nggak ada makan lagi, siang baru kita makan gitu. Makan itu cuma 2 kali satu hari. Oh, 2 kali satu hari. Iya. Nggak makan nasi juga bang di sana ya? Di sana kebetulan ada. Ya. Siang kita makan spaghetti, ya kan, spaghetti. Malam itu kita makan nasi. Kebetulan tahun pertama itu kita membawa kopi dari Indonesia juga. Ya jadi biar makanan Indonesia itu nggak terlupakan ya. Nah terus kembali lagi nih bang ke Banjarmasin bang, tanah kelahiran abang. Nah perbedaan yang di kompetisi dari, ya nggak usah jauh bang, dari Kaltim kita ke Banjarmasin ini apa ini bang? Kenapa jadi pemain Banjarmasin banyak banget yang merantau ke Kaltim? Iya, saya rasa waktu saya kembali ke Banjarmasin tahun 95 gitu ya, saya melihat di sini ada beberapa pemain yang masuk ke Barito gitu loh ya. Mereka bisa menembus Barito, tapi setelah di Barito mereka nggak bisa berkembang lagi. Ya mungkin salah satunya apa? Mungkin di sini sistem pembinaan lah yang kurang bagus ya. Mungkin sistem kompetisi juga. Kalau kita di Kaltim itu di Samarinda ataupun di Balikpapan itu kita ada kompetisi. Yang kompetisi itu memang dijalankan setiap 1 tahun sekali, pasti berjalan kompetisi. Dan kompetisi itu sebagai wadah gitu loh, wadah pembinaan kita gitu, mengasah skill kita, mengasah mental kita ya kan. Nah di situ mungkin disitulah yang membedakan di sini. Kenapa pemain-pemain di sini, pemain di sini sebenarnya bagus ya kan, banyak contoh pemain dari sini jadi ya kan. Dari bisa kita lihat lah pemain-pemain sini yang main di Balikpapan seperti Bang Supliwon gitu kan. Ternyata pemain kita pun kayak Bang Peran itu kan pemain asli sini juga ya kan, walaupun beliau ini kan beliau dari sini, beliau bisa jadi pemain. Nah mungkin apa, pemain-pemain di sini karena apa, kompetisi itu yang nggak ada di sini kan. Mungkin di sini sistem pembinaan lah harus diperbaiki. Berarti sistem pembinaannya ya bang. Nah untuk pemain sendiri bang, individu sendiri, apakah pemain itu perbandingannya antara di Kaltim sama Banjarmasin itu perbedaannya apa dari individual sendiri bang? Apa mentalnya kah, apa dia kurang makannya karena di sana makan beras merah, kalau di sini beras putih, atau gimana? Saya rasa sih nggak ada sih kalau masalah makan itu. Cuman masalah mental itu tadi aja ya. Karena mungkin pemain yang ada di daerah lain, Kaltim atau di Surabaya atau di Jawa gitu, sama aja semua kan. Cuman karena mereka berkompetisi, jadi mereka siap secara teknik, secara skill, secara mental gitu. Itu aja. Saya rasa itulah yang paling utama. Karena kan rata-rata kalau di Banjarmasin ketika ada pertandingan, ketika tingkat nasional, Banjarmasin ini adalah bulan-bulanan bagi klub-klub lain gitu loh bang. Bukannya maksudnya mengibaratkan persaingan kan, mengibaratkan sama Kaltim aja kita udah jauh gitu loh. Nah ini kan sebenarnya bisa jadi ini ya, jadi bahan analisa lah kan? Bisa jadi bahan analisa. Oh kenapa kok bisa begini gitu, apa masalahnya, apa sebabnya gitu kan. Karena kan ini saya rasa bukan cuma 1-2 tahun ini juga ya kan, mungkin udah puluhan tahun yang lalu gitu loh. Kita harus carilah sebabnya, solusinya apa. Ya kan, mungkin kita ada pemain-pemain atau pelatih-pelatih yang sudah
yang inilah kita bisa minta masukan, ini apa sebabnya, kita harus perbaiki sama-sama lah, kan? Mungkin kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Selain pembinaan Bang, infrastruktur mendukung juga, kayak lapangan. Itu. Kalau saya lihat sih lapangan di Banjarmasin ini kayaknya minim sekali ya. Nah itu salah satu kendala juga sih. Sama seperti Abang bilang tadi, di belakang rumah aja di Kaltim, itu kan lapangan. Nah, itu fasilitas. Fasilitas itu paling utama udah. Ya. Saya rasa lapangan di sini minim sekali ya. Di Banjarmasin ini cuma ada 17 Mei ya kan. 17 Mei itu biasanya atau di SKB atau di Tangi. Minim sekali lapangan. Ya mungkin kedepannya pemerintah kota atau apa ya diciptakanlah itu lapangan gitu kan. Itu paling penting juga itu. Nah ini terakhir Bang, harapannya untuk sepak bola Banua Bang, khususnya Banjarmasin, agar pemain-pemainnya itu bisa alhamdulillah kalau bisa sampai ke Italia juga Bang, apalagi sampai agenda yang Garuda Select kan. Nah itu alhamdulillah, itu gimana Bang, maupun individunya ataupun kompetisinya, itu harapan Abang nih gimana nih Bang? Ya saya rasa gini aja, kita mencontoh yang sudah baik gitu loh, kita ikuti yang sudah baik. Misalnya apa yang membuat pemain itu bisa berkembang, itu kita harus contoh ya kan. Misalkan satu kompetisi, ya kita buatlah satu kompetisi ya kan, karena memang menciptakan pemain itu tidak mudah ya. Menciptakan pemain itu bukan cuman kita seperti membalikan tangan ya kan, kita harus ada satu kompetisi ya kan. Kompetisi itulah yang membina pemain, yang menjadikan mental pemain, yang membentuk skill pemain. Nah itu harus ada gitu, dan itu saya rasa ya pembina-pembina sepak bola di sini gitu loh ya. Nah, mungkin kita dengan sharing sama-sama, atau ini gimana harus ini, nah kita harus ciptakan, karena pemain muda itu jadinya di kompetisi. Saya yakin di kompetisi, dan apa yang dilakukan PSSI dengan mengirim pemainnya berkompetisi di luar itu apa? Untuk membentuk satu tim nasional yang kuat ya kan. Karena apa? Kompetisi di tanah air waktu itu nggak ada kan, nggak ada EPA, nggak ada apa. Jadi pemain kan sulit berkembang. Karena saya lihat timnas rata-rata pemainnya itu dari Jawa, dari tim-tim besar gitu, nggak ada yang ibaratkan ini pemain Banjarmasin ke sana, nggak ada. Nah itu Bang kekurangannya. Nah itu kan sebenarnya sih kita nggak kalah ya, kalau skill sih sama aja lah. Soalnya seperti yang saya alami dulu waktu saya di Italia dulu ya kan, ya buktinya pada saat itu ya bukannya apa, saya udah bisa menembus pemain sebagai pemain inti gitu. Nah sedangkan saya asli Kalimantan ya kan, ya khususnya Kalimantan Selatan ya kan. Nah buktinya saya bisa nembus pemain inti di antara teman-teman yang Jawa. Otomatis kan itu kan tidak menutup kemungkinan bahwa kita pun pemain Kalimantan, pemain Kalsel, pemain Banjarmasin punya skill untuk itu gitu ya kan. Bisa, sebenarnya bisa gitu ya kan. Nah cuman apa ya, itu sistem pembinaan tadi kan, sistem pembinaan harus kita perbaiki ya kan. Kita harus bisa memotivasi pemain muda biar mereka punya keinginan yang kuat gitu ya bermain bola. Sepak bola itu bukan cuma sekedar bermain, tapi kita harus betul-betul kita sukai, kita cintai. Nah, itu yang paling utama. Nah kan? Satu terakhir penting Bang, Bang Is, ketika jadi pemain bola itu gimana Bang cara latihannya, ataupun ini kali aja dapat memotivasi pemain muda untuk dia pengen ke timnas atau klub atau bahkan ke luar negeri. Latihan Abang sendiri nih Bang gimana Bang waktu dulu nih sampai ke Italia nih? Kalau saya dulu pertama saya punya motivasi gitu. Punya motivasi untuk maju, itu paling utama. Itu kita paling utama. Kita mengikuti latihan pelatih ya. Nah di luar latihan pelatih itu kita bukan cuma latihan pada saat latihan dengan pelatih kan. Di luar latihan pelatih itu saya melakukan latihan sendiri. Kadang-kadang saya mengangkat beban, kadang-kadang saya speed sendiri. Nah, itu salah satu yang paling penting juga. Nah itu harus dilakukan. Begitu juga pada saat saya bermain di liga, di luar latihan pelatih ya kita harus latihan sendiri. Karena apa? Latihan pada saat di pelatih itu mungkin itu nggak cukup gitu kan. Mungkin kita hendak harus menambah porsi latihan. Itu paling utama untuk meningkatkan kemampuan kita gitu. Jadi kemampuan kita tuh nggak stuck di situ aja. Nah itu paling penting juga. Soalnya masalahnya Bang Salahuddin aja waktu dia masih di Diklat itu 4 kali aja, 3 kali gak cukup Bang, 3 kali sehari Bang. Bahkan dia kaget ketika di timnas, dia malah di timnas itu ada yang orang latihan 5 kali sehari. Nah gitu Bang. Betul ya. Itu kan, nah itulah itu apa kemauan gitu ya kan. Sebenarnya sepak bola itu cuma kemauan aja. Kita kemauan pasti ada jalan lah ya kan. Karena apa, pada saat kita menjadi pemain bola, kita dipilih sebagai pemain klub atau pemain nasional, otomatis kan pelatih kan menilai kita bahwa kita ini punya kemampuan ya kan, punya kemampuan secara skill, punya kemampuan secara fisik. Nah jadi bagaimana kita meningkatkan aja lagi gitu loh. Bagaimana kita meningkatkan kemampuan itu aja
Nah, nah itu teman-teman masukan dan motivasi dari Bang Ismayana. Nah, edukasinya juga terima kasih Bang atas waktunya. Semoga terus sukses di karirnya, di karir kepelatihannya juga untuk saat ini. Semoga sukses teman-teman. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi silahkan. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.